Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Senang sekali pada hari ini kita masih bisa bertemu dan membahasakan firman Tuhan. Saya secara pribadi juga merasa bersyukur oleh karena masih diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah berjudul Lapar dan Haus. Kalau kita diberikan ataupun disuguhkan kata lapar, apa yang terlintas dalam benak kita masing-masing? Atau kalau kita dipertanyakan apa itu lapar, maka kita akan bisa menjawab, mudah saja menjawab pertanyaan itu. Lapar adalah sesuatu hal yang lumrah, ataupun lapar adalah perasaan ingin makan, perut kosong. Menurut kesehatan, rasa lapar adalah sensasi normal yang membuat seseorang ingin makan. Sensasi normal yang membuat seseorang ingin makan. Hal ini terjadi ketika tubuh memberitahu otak bahwa perut kita sedang kosong. Otak kita mengirim sinyal ke perut dan menimbulkan bunyi keroncongan yang memberikan ataupun memberi sinyal rasa lapar. Rasa lapar adalah reaksi yang normal dari tubuh, ya. Yang lebih istimewanya lagi, merupakan karunia Tuhan. Ternyata rasa lapar adalah merupakan karunia Tuhan yang memberi sinyal kepada kita bahwa tubuh kita sedang memerlukan asupan makanan. Tubuh kita sedang memerlukan asupan makanan. Makanya dikatakan bahwa rasa lapar juga adalah merupakan karunia Tuhan. Rasa lapar dan haus adalah sesuatu yang normal. Memang harusnya kita rasakan. Sesungguhnya bahkan itu adalah tanda bahwa seseorang dalam keadaan yang sehat. Kita harus tahu bahwa rasa lapar yang kita rasakan ini adalah suatu bukti bahwa kita dalam keadaan sehat. Coba kita pikirkan ataupun kita rasakan kalau kita sedang sakit. Kalau saat kita sedang sakit, apa yang kita rasakan? Selera makan kita di mana? Rasa haus kita ada apa tidak? Mungkin keinginan untuk makan pun kita tidak ada kalau kita sedang sakit. Padahal tubuh memerlukan asupan makanan. Dikatakan bahwa saat kita sedang merasa sakit, seringkali yang terjadi adalah kita tidak merasa lapar. Karena kita tidak merasakan nafsu untuk makan. Bahkan untuk minum pun katanya kita tidak apa. Kita merasa malas. Itulah yang terjadi kalau rasa lapar ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerti apa arti rasa lapar. Orang mungkin kalau lapar mengeluh. Akan tapi itu adalah suatu sinyal yang baik untuk memberitahukan bahwa kita dalam keadaan sehat. Ada statement mengatakan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Apa maksud dari statement berikut? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Dikatakan bahwa lapar menyebabkan Anda makan berlebihan. Saat tubuh terlalu lapar, tubuh akan membutuhkan energi yang lebih banyak. Karena orang cenderung makan lebih banyak saat lapar. Kalau kita merasakan lapar ini sudah terlalu, maka kita akan makan banyak. Seperti kita balas dendam. Seperti kita balas dendam karena sudah saking laparnya, kita makan banyak. Itu menyebabkan makanan. Makanya dikatakan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kemudian yang kedua, lapar tidak membantu untuk menurunkan berat badan. Ada orang mengatakan bahwa supaya turun berat badan itu makanlah supaya kita nggak gemuk, menahan diri untuk lapar. Tapi apa yang terjadi? Sebagai individu yang menganggap bahwa membiarkan diri kelaparan saat sedang diet adalah cara yang efektif. Padahal seorang personal trainer mengatakan
bahwa seorang yang merasa lapar justru akan kemungkinan melahap makanan yang lebih banyak dan kurang sehat. Sehingga bukannya berat badan yang turun, malah tidak apa? Tidak sehat. Kemudian lapar juga membuat kita tidak bijak memilih makanan. Coba kita sekali-sekali melakukan suatu aktivitas sehingga kita tidak makan pada waktunya, sehingga kita merasa lapar. Apa yang kita jumpai pasti kita makan untuk menghilangkan rasa lapar kita, ya. Sehingga kita tidak memilih makanan yang sehat, apa aja kita makan, ya. Dikatakan saat gula darah turun, secara emosional seorang menjadi tidak terkendali atas apa yang mereka makan, ya. Kenapa gula darah kita turun? Mungkin kita sudah sangat merasa lapar sehingga membuat gula darah kita semakin turun. Karena terlalu lapar, mungkin kita menjadi makan apapun yang kita temukan ataupun yang tidak sehat, ya. Sehingga kita tidak bijak memilih makanan. Kemudian Anda tidak selalu bisa mengidentifikasi rasa lapar, ya. Dikatakan bahwa terdapat 2 hormon yang mempengaruhi rasa lapar kita, yaitu grelin, hormon grelin yang merangsang nafsu ingin makan, dan satu lagi hormon leptin yang menekan rasa lapar, ya. Ketika kita tidak makan untuk beberapa saat, kadar grelin, ya, mengingatkan kita untuk memberikan sinyal bahwa kita sudah lapar, ingin makan, ya. Dan ketika perasaan kita tidak ingin makan, maka yang keluar adalah hormon leptin tadi untuk menekan rasa lapar kita, ya. Misalkan saat seorang terbiasa tidak sarapan, maka otak pun akan mengabaikan hormon grelin, ya. Kalau kita sudah terbiasa tidak makan, maka yang bekerja itu adalah hormon leptin sehingga menekan akan keinginan kita untuk makan. Kemudian lapar bisa berisiko tinggi untuk jangka panjang, ya. Lapar bisa berisiko tinggi untuk jangka panjang. Misalkan jika kita merasa kerap membiarkan diri kita kondisi lapar, maka hal ini akan membuat kita susah tidur, pusing, dan sulit berkonsentrasi. Bagaimana kita bisa tidur? Bagaimana kita berkonsentrasi kalau perut kita lapar? Inilah yang membuat kita menjadi sulit berkonsentrasi oleh karena rasa lapar yang kita biarkan berkepanjangan. Oleh karena itu dikatakan bahwa berhentilah, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Lalu apa itu haus? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, haus adalah berasa kering kerongkongan dan rasa ingin minum. Kalau kita dipertanyakan apa itu haus, gampang saja kita menjawab, ingin minum, butuh air, kehausan. Dikatakan para pakar mengatakan bahwa setidaknya kita minum 2 liter setiap hari. Selain itu dapat mengurangi risiko serangan jantung, air juga menjadikan kulit kita menjadi bersih, berkilau, dan membantu mengurangi berat badan. Bahkan kita juga harus minum lebih banyak air ketika kita berolahraga atau ketika kita berada di suhu yang panas atau kering. Dan meskipun kita tidak haus, kita tetap harus minum. Penyebab rasa haus karena perubahan kondisi kesehatan Anda. Ada satu hal yang terjadi ketika kita membiarkan kita kehausan ataupun efek dari haus ini terjadi. Kenapa orang kadang merasa haus padahal sudah banyak minum? Ternyata mungkin dia mempunyai penyakit diabetes. Dikatakan bahwa diabetes DM tipe 1 dan tipe 2 dapat meningkatkan risiko dehidrasi, ya. Orang yang sering minum padahal dia sering haus padahal dia sudah banyak minum, mungkin dia sudah mengidap penyakit diabetes. Itu harus diperiksakan ke dokter untuk melihat apakah kadar glukosa dalam tubuhnya meningkat. Lalu apa dampaknya ketika kita membiarkan rasa lapar dan haus dari segi kerohanian kita, ya? Ada ternyata dampak dari lapar dan haus untuk kerohanian kita. Tuhan Yesus juga sudah pernah mengatakan dengan kata lapar pada saat dia di dunia ini. Dia berbicara kepada murid-muridnya, ya, mengenai rasa lapar ini. Akan tetapi lapar yang di sini yang dimaksud Tuhan adalah bukan lapar akan makanan jasmani, melainkan
akan lapar kebenaran. Dan itu juga sudah dialami Yesus ketika setan mencoba Yesus di padang gurun. Ketika Yesus berpuasa, ketika ia merasakan lapar, dicobai dengan makanan. Ya. Ketika kita tidak lagi merasakan lapar akan kebenaran, hal itu akan menandakan kehidupan rohani kita semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Dan ketika dikatakan hal itu sangatlah mengkhawatirkan hidup kita. Kalau kita merasa lapar, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan mencari makanan untuk apa? Untuk melepaskan rasa lapar kita, untuk memuaskan rasa lapar kita. Tetapi dikatakan kita harus lapar akan firman Tuhan. Kalau dikatakan kita tidak lapar lagi dengan firman Tuhan, kita tidak rindu untuk mencari kebenaran, kita tidak rindu untuk mencari Yesus, itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan hidup kita. Kita tidak merasakan lagi lapar akan kebenaran. Kita tidak merasakan lagi haus akan kebenaran. Akan Tuhan dekat dengan kita. Hal itu sangat mengkhawatirkan hidup kita. Rasa lapar akan kebenaran juga merupakan suatu yang positif dari segi kerohanian. Secara otomatis mendorong kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Melalui perlindungan kita kepada Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Lebih rajin bersekutu dengan Tuhan. Banyak berdoa. Dan dekat dengan Tuhan dengan membiasakan diri untuk datang ke peribadahan, ya, itu adalah sesuatu hal yang kita rasakan ketika kita lapar akan kebenaran Tuhan. Ya. Kita akan rindu mencari Tuhan. Kalau kita tidak merasakan rindu lagi untuk mencari Tuhan, hal itu sangat mengkhawatirkan kita, karena kita tidak mempunyai lagi keinginan untuk rasa lapar untuk mencari Tuhan. Lapar akan kebenaran merupakan anugerah Tuhan yang mengingatkan kita dan memungkinkan kita untuk dapat dipuaskan. Caranya adalah dengan belajar melalui Yesus, mencari kebenaran kepada Tuhan. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Dikatakan kalau kita lapar, kalau kita haus, kita harus berbahagia. Ya. Kita tidak usah bersungut-sungut kalau kita lapar. Justru kita harus berbahagia, karena apa? Tuhan akan memberikan kita kepuasan. Sesungguhnya setiap kita dapat merasa lapar dan haus bukan hanya terbatas terhadap makanan dan minuman saja, melainkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain, yaitu kebutuhan akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mengapa Tuhan memakai rusa terhadap air? Mengapa Tuhan memakai rusa untuk melambangkan haus, melambangkan air? Ada kuda Nil yang suka di air, ada buaya, ada unta yang suka minum air yang banyak. Tapi kenapa rusa diibaratkan Tuhan untuk membuat contoh kehaus akan rindu akan firman Tuhan? Salah satu keistimewaan binatang rusa adalah bahwa dia tahu, dia punya insting di mana ada air yang baik. Rusa tahu di mana sumber air bersih, sumber air jernih yang cocok dan pantas untuk diminum. Ya, tidak seperti dari binatang-binatang lain. Tapi rusa tahu itu, makanya Tuhan mungkin memakai rusa terhadap air. Manusia yang belum mendengar kebenaran akan mencari kepuasan dengan caranya sendiri. Ya, entah dengan pesta pora, ya, bermain judi, mabukan, seks bebas, menyalurkan hobi secara berlebihan, memumpuk kekayaan dan atau apa saja yang dianggap untuk memuaskan jiwanya. Itu yang dilakukan manusia kalau belum mereka mendengar akan kebenaran. Apa yang mereka lakukan di dunia adalah suatu hal yang sia-sia. Ya. Tapi Yesus berkata, tapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tertulis dalam Yohanes 4 ayat 14. Ya. Marilah kita kepada Tuhan, datang kepada Yesus, supaya kita dipuaskan, supaya jiwa kita yang haus akan firman Tuhan dipuaskan. Ketika seseorang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, maka firman itu akan menjadi sumber mata air di dalam hatinya dan memuaskan dahaga jiwanya. Ya. Ketika kita membiarkan diri kita dan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Kita tidak akan haus lagi akan kebenaran firman Tuhan ketika kita mencari dari segenap hati kita. Salah satu hal yang saya pelajari mengenai pribadi Tuhan adalah Dia tidak pernah memaksakan kita untuk mengasihi
atau menyembahnya. Dia memberikan kepada kita, kepada setiap orang, kebebasan untuk memilih jalan hidup. Sementara di sisi lain, Dia menawarkan kepada kita jalan hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita dan keajaiban. Ya, Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih apa kita, untuk menyembahnya atau tidak. Allah tidak pernah memaksakan kita. Mengapa Tuhan memberikan kita kebebasan? Ya. Dikatakan bahwa karena Tuhan mengerti bahwa kasih adalah sesuatu yang tak dapat dipaksakan. Kasih hanya dapat terwujud ketika ada kehendak bebas. Atau dengan kata lain, kasih merupakan sesuatu yang dipilih secara sadar tanpa paksaan. Ya, tentu saja Tuhan ingin mengasihi Dia. Ya, tentu saja Tuhan ingin kita mengasihi Dia, hidup di dalam Dia. Ya, dan semuanya untuk Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memilihnya. Melainkan Tuhan telah memberi kita hikmat, memberi kita kebijaksanaan untuk memutuskan kepada siapa kita kasih, kepada siapa kita menyembah. Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, kalau kita lihat bagaimana seorang anak atau bayi yang baru lahir, dia pasti akan mencari susu ibunya. Untuk apa? Untuk memuaskan rasa laparnya, untuk memuaskan rasa dahaganya. Begitu rindunya dia untuk menemukan dan mendapatkan air susu ibunya. Harusnya kita juga demikian. Harusnya kita juga lebih rindu datang kepada Tuhan dengan mencari kebenaran, dengan berbakti, bernyanyi, berdoa, dan bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita rindu untuk mencari kebenaran. Lalu mengapa ada orang yang belum merasakan atau menemukan ketenangan, kepuasan akan lapar dan hausnya akan kebenaran, padahal dia sudah pergi ke gereja, sudah pergi bahkan melawat ke tempat-tempat lain? Ya. Maka tidaklah heran bahwa kita mendapati tidak semua orang yang datang ke gereja untuk mencari Allah dan kebenarannya adalah orang yang datang dengan motivasi dan tujuan lain. Ada banyak orang demikian. Ketika dia pergi ke gereja, ternyata dia hanya untuk mencari klien, ya, hanya untuk mencari orang yang ingin diajaknya untuk kerjasama dalam bisnis. Dan gak heran orang-orang seperti itu suka pindah-pindah gereja. Bagaimana dia menemukan kebenaran, tujuan yang berbeda. Ada juga yang pergi ke gereja untuk mencari pasangan hidup ataupun mencari pacar, mencari teman hidup. Ya. Ketika mereka tidak menemukan di gereja itu, mereka merasa kecewa terhadap gereja. Ya. Oleh karena itu, maka jangan kita menyalahkan Tuhan. Apabila kita datang kepada Allah dan masuk ke dalam rumahnya namun tidak mendapat kepuasan, lihat introspeksi diri. Apa tujuan kita datang ke gereja? Apakah kita betul-betul untuk mencari kebenaran atau tidak? Karena Allah hanya berjanji bahwa hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran lah yang akan mendapat kepastian untuk dipuaskan oleh Tuhan. Saat tujuan kita salah, sesungguhnya adalah wajar apabila kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya. Itu sama halnya seperti seorang customer, seorang pelanggan mencari es krim, tapi dia pergi ke toko bangunan. Apa yang dia dapatkan? Dia tidak ada es krim. Ya. Sulit dia mendapatkannya karena dia datang dengan tujuan yang benar tapi ke tempat yang salah. Ya. Atau mencari ke tempat yang salah atau tujuan yang salah mencari ke tempat yang benar. Nah, ini menjadi suatu hal yang sering terjadi karena kita tidak introspeksi diri kita. Apakah tujuan kita datang ke gereja untuk mencari kebenarankah, untuk memuaskan rasa lapar dan haus kita akan kebenarankah atau tidak? Ya. Sama juga halnya dengan pergi ke rumah Tuhan. Mari kita dengan tujuan yang benar. Ya. Maka datanglah untuk makan dari firman Tuhan, minumlah dari kebajikan firman-Nya. Bukalah hati dan pikiran selebar-lebarnya, maka Tuhan akan memuaskan kita. Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Sebuah kisah nyata, ya, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang teologia, ya, dan dia membaktikan hidupnya untuk ke Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya.
Saat itu dia sudah malam ketiga di rumah sakit karena dia menderita leukemia. Ya. Dia diberitahukan dokter bahwa dia akan menjalani kemoterapi. Dan tanpa kepastian kapan dia sembuh. Dokter itu tidak memberitahukan kepadanya apakah kemoterapi itu akan membuat dia sembuh atau tidak. Malam itu dia kacau. Pemuda itu gelisah. Dia marah kepada Tuhan. Ya. Saya tahu bahwa Tuhan yang berkuasa. Saya tahu Tuhan yang akan mengendalikan hidup ini. Tapi mengapa? Pada saat saya ingin membaktikan hidup kepada Tuhan, saya baru saja menyelesaikan teologi saya dihadapkan dengan sebuah masalah, yaitu saya menderita sakit leukemia sehingga saya harus di kemoterapi. Tanpa tahu kapan saya sembuh, apakah saya sembuh atau tidak, saya tidak tahu. Ya. Ini sangat mengecewakan pemuda itu. Dia mengatakan dalam hatinya, apakah Tuhan ini sedang bercanda kepada saya? Apakah Tuhan sedang menguji saya dengan sakit leukemia, dengan tindakan kemoterapi? Dan bahkan saya tidak diberitahu kapan saya sembuh. Ya. Sepanjang malam pemuda itu gelisah. Dia marah kepada Tuhan. Tapi di balik itu juga dia juga, oleh karena mungkin dia mempunyai pendidikan sebagai teologi, dia juga berpikir, mungkin ini adalah ujian Tuhan. Apakah saya sedang diuji? Apakah saya harus sabar dengan ini? Dan dia juga mengkhotbahi dirinya bahwa bersungguh-sungguh kepada Tuhan tidaklah merupakan jalan keluar. Sehingga pada malam itu dia berdoa kepada Tuhan bahwa semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Dan malam itu dia tidur dengan nyenyak. Dan besok paginya dia bangun tanpa ada rasa beban dalam hatinya. Karena dia mungkin merasa bahwa setelah dia memberikan semua permasalahan kepada Tuhan, semua permasalahan hidupnya kepada Tuhan, hatinya merasa tenang, jiwanya merasa nyaman dan tidak ada beban dalam kehidupannya sama sekali. Ya. Ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mungkin Tuhan akan memberikan kepada kita suatu perasaan atau kenyamanan dalam hati kita. Dikatakan mengapa kita perlu lapar dan haus. Mazmur 63 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering, tandus dan tiada berair. Ya. Pernahkah kita merasakan situasi di mana tubuh kita sangat haus, sangat lapar? Ya. Mungkin saya sendiri belum pernah merasakan rasa lapar rasa haus yang sampai tidak bisa menemukan air. Ya. Tapi saya pernah menonton film di mana para karakternya itu tidak mendapatkan air sama sekali, ya. Tidak mendapatkan air ketika mereka memainkan film itu. Apa yang terjadi? Tubuh mereka tidak terkendali. Mereka mulai berhalusinasi. Mereka mulai melihat ada seperti genangan-genangan air, padahal tidak. Tubuh mereka tidak sempurna, bereaksi yang tidak wajar, ya. Mereka menjulurkan lidahnya kemana-mana, seolah-olah ingin mendapatkan air. Itulah bagaimana pentingnya air dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupannya tidak adalah normal. Ya. Raja Daud juga mengatakan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa rasa haus akan firman Tuhan sama pentingnya dengan kebutuhan tubuh kita akan air. Ya. Alkitab juga memberitahu kita bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Sampai kita memiliki Tuhan, akan selalu ada rasa haus akan firman Tuhan. Bagaimana mengatasi rasa lapar dan haus? Mazmur 63 ayat 3-9 mengatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku akan memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya, kebutuhan akan firman Tuhan, ya, mencari kebenaran, membaca Alkitab, datang ke setiap perbaktian adalah cara yang mudah untuk mengatasi lapar dan haus akan kebenaran.
Membiarkan diri kita untuk dikosongkan dari hal-hal duniawi. Dan membiarkan diri kita untuk dipenuhi akan kasih Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mencari kebenaran dimanapun kita berada. Membagikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Itulah salah satu cara untuk mengatasi lapar dan haus. Dikatakan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya dengan membawa beban kita. Ya. Kita jangan datang kepada orang. Kita jangan datang kepada dukun ataupun kepada penyembah-penyembah lain. Akan tapi Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat mengangkat iman kita dari hari ke hari semakin dekat dengan Tuhan. Firman ini saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.